Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya, pada mata kuliah anggaran. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang anggaran beban operasi ya. Jadi kalau beberapa pertemuan kita ulangi gitu ya. Dari pertemuan kedua kita bahas ramalan penjualan, kemudian lanjut ke anggaran ya, anggaran penjualan. Kemudian lanjut ke anggaran produksi ya. Kemudian dua pertemuan terakhir kemarin kita bahas tentang anggaran beban produksi atau biaya produksi gitu ya. Nah, ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya, overhead di sini khusus overhead produksi. Kalau kita lihat di sini dari sisi produksi kita sudah membuat anggaran gitu ya, untuk menunjang anggaran penjualan sudah dibuat di pertemuan ke-3. Nah, kalau melihat runtutan tadi ya, berarti kita sudah bisa ya membuat separuh atau setengah dari anggaran laba rugi gitu ya. Anggaran laba rugi itu kan terdiri dari paling atas pastinya penjualan, kemudian sudah ada HPP-nya. Sekarang kita masuk ke anggaran beban operasi ya, berarti biaya-biaya yang terjadi di luar proses produksi. Oke ya, ini tadi beban operasi. Jadi beban-beban yang dikeluarkan gitu ya selain kegiatan produksi. Nah, apa saja kegiatannya? Yang pertama bisa dengan kegiatan penjualan gitu ya, yang kedua kegiatan administrasi. Karena sudah diproduksi, ya berarti tinggal menjual dan proses administrasinya. Nah, kita bahas ya yang pertama terkait dengan beban penjualan itu. Dikatakan beban penjualan ya karena dia muncul dari aktivitas penjualan. Penjualan apa? Apakah itu barang ataupun jasa dalam hal ini gitu ya. Jadi anggaran bisa diterapkan baik perusahaan dagang, manufaktur ataupun jasa. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengenali 3 karakteristik dari masing-masing perusahaan itu kan. Tadi ada 3, dagang, manufaktur, jasa ya. Nah, jualnya ke siapa? Ya tentunya ke konsumen, entah itu konsumen yang beberapa atau mungkin konsumen akhir ya, tergantung dari kegiatan operasional masing-masing perusahaan. Apa saja contohnya gitu ya. Nah, misalnya gaji dari salesman-nya. Nah, itu kan termasuk kegiatan penjualan sales ya. Kemudian komisi ya, misalnya si sales ini berhasil menjual ya di atas target. Nah, melebihi gitu kan ya. Targetnya satu hari misalnya bisa jual 5.000, ternyata si sales ini bisa jual 6.000. Berarti kan ada komisi ataupun bonus yang maksud di sini ya. Kemudian dalam penjualan pastinya menggunakan kendaraan ya, kan tidak mungkin jalan kaki gitu ya. Nah, kendaraan itu ya ada yang namanya biaya penyusutan ya. Aset tetap itu kan perlu disusutkan. Tujuannya apa ya, untuk ketika nanti ya kendaraan tersebut sudah habis masa ekonomisnya, tidak bisa dipakai, perusahaan sudah punya dana sejumlah nilai waktu kendaraan itu dibeli. Nah, itu gunanya di sini biaya penyusutan. Kemudian ada biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Ya. Jadi yang terkait dengan kegiatan penjualan ini masuk semua gitu ya. Ya, kita lanjutkan di biaya administrasi ya. Kalau tadi sudah beban penjualan, sekarang beban administrasi. Nah, kalau di sini ya berarti munculnya karena adanya aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh si perusahaan. Biaya yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya ini masuklah dalam kategori beban administrasi. Contohnya, ya di sini ada gaji staf akuntansi dan keuangan. Nah, itu kan mereka
mengurusi ya, mengelola terkait keuangan akuntansinya dari perusahaan tersebut. Maka di sini masuklah dalam kategori beban administrasi. Kemudian ada, nah sama ini seperti tadi. Jadi dalam proses mengadministrasi itu kan butuh bantuan komputer ya. Nah, komputer ini perlu juga kita hitung berapa biaya penyusutannya ya. Tujuannya ya sama seperti tadi kendaraan ketika digunakan oleh bagian penjualan. Kemudian termasuk listrik, air, dan gas yang digunakan oleh bagian administrasi. Jadi kita kelompokkan mana yang keperluannya untuk administrasi dan kegiatan umum lainnya, mana yang untuk aktivitas penjualan. Nah, kita kelompokkan menjadi dua terkait dengan anggaran beban operasional. Selanjutnya di sini kita perlu mengklasifikasikan ya, seperti dalam penghitungan anggaran biaya overhead ya. Sama, di sini kita juga perlu mengklasifikasikan biaya itu menjadi 3 ya. Biaya operasional tetap, variabel, dan semi variabel. Oke, berarti ada 3. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya. Beban operasional bersifat tetap. Nah, tetap yang dimaksud di sini ya, jika nilainya tetap sama, berapapun tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode dalam waktu yang relevan gitu ya. Jadi masih dalam kategori relevan, biaya tetap itu digunakan ya, maka jumlahnya akan tetap sama. Tapi ketika dinyatakan sudah tidak relevan, maka ada perubahan ya, berarti kita rubah. Oke, contoh terkait gaji bulanan bagi bagian penjualan dan administrasi ya. Jadi ketika memang sudah tidak relevan ada kenaikan, maka ya perlu ditingkatkan gitu, bukan berarti sama dari awal masuk sampai dengan beberapa tahun gitu ya. Kemudian juga ada tentang beban listrik, nah bagian penjualan dan administrasi ini juga akan biasanya jumlahnya akan sama ketika dalam satu waktu gitu ya. Kemudian kita mengklasifikasikan yang kedua, yaitu yang bersifat variabel. Nah, variabel saya yakin teman-teman sudah paham ya. Jika nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan. Contohnya ya komisi gitu ya. Komisi ini dia akan berubah semakin banyak gitu ya penjualan yang direalisasikan oleh si sales ini, maka akan semakin besar komisinya, kan biasanya seperti itu. Kemudian kalau bersifat semi variabel, maka di sini memiliki ya komponen keduanya, yaitu tetap dan variabel ya. Contohnya masih sama, yaitu biaya listrik gitu ya. Ya, sekarang kita ke contoh ya, PT Berkah ini ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2020 ya, di mana ya kita mengkelompokkan ya beban tetap dan beban variabel. Kalau masuk keduanya berarti semi variabel. Oke. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang digunakan untuk menyusun anggaran beban operasi, karena kan rencana akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam hal ini. Misal direncanakan di sini ya berdasarkan anggaran penjualan bulan Januari 2020 itu sebesar 600 juta. Kemudian gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya adalah 5 juta. Gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya 8 juta. Sedangkan komisinya ya untuk bagian penjualan itu 1% dari penjualan. Oke, berarti semakin tinggi penjualan yang dilakukan, maka 1%-nya itu akan semakin besar hasilnya, kan gitu. Dari sini kita langsung menyusun ya. Kita harus memilah-milah terlebih dahulu mana yang termasuk beban penjualan, mana yang termasuk beban administrasi dan umum, kan gitu. Jadi kita klasifikasikan terlebih dahulu. Oke, sudah kita klasifikasikan, kemudian kita masukkan ya beban penjualan. Ada apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah gaji karyawan. Ya, gaji karyawan
gaji karyawan bagian penjualan di sini 5 juta dan itu sifatnya tetap, maka masuk pada kolom beban tetap. Kemudian untuk beban penyusutan kendaraan ini juga tetap ya untuk bagian penjualan. Biaya iklan ini terkait dengan bagian penjualan juga sifatnya tetap 3 juta. Biaya penyusutan peralatan ya bagian penjualan sifatnya tetap sebesar 1 juta. Kemudian biaya listrik yang tetapnya 500.000 ini yang variabelnya. Berarti keduanya masuk dalam semi variabel. Kemudian ada komisi. Komisi karyawan berarti 1% kali tadi penjualannya berapa? 600 juta ya. Salah ya tadi ya. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita total. Total subtotal beban penjualan gitu ya sebesar 18 juta. Setelah menyusun anggaran beban penjualan ya, kemudian kita menyusun anggaran beban administrasi, ya kan? Berarti di sini setelah kita pilih tadi kan sudah kita kelompokkan mana yang penjualan, mana administrasi, kita masukkan mana saja yang termasuk kategori kegiatan administrasi dan kegiatan umum lainnya. Nah, yang pertama gaji karyawan. Nah, ini masuk kategori tetap. Kemudian sama biaya penyusutan kendaraan dan peralatan, di mana ini masuk di bagian administrasi dan umum. Maka kita masukkan ke beban tetap. Kemudian untuk beban listrik tadi ada tetapnya, ada variabelnya. Ya, tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita total sehingga ketemu subtotal beban administrasinya sebesar 12.250.000 gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu berapa jumlah anggaran untuk beban operasi. Berarti total dari beban penjualan dan beban administrasi yaitu sebesar 30.250.000. Sangat mudah kan? Ya, jadi hanya mengelompokkan mana yang termasuk penjualan, mana yang termasuk administrasi. Kemudian langkah selanjutnya kita klasifikasikan dia termasuk tetap atau variabel atau masuk ke dua kolom. Ya, kalau sudah kemudian kita totalkan, ketemulah berapa jumlah anggaran beban operasionalnya. Ya, sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa dari sini ya bisa melanjutkan untuk menyelesaikan penyusunan anggaran laba rugi kan seperti itu. Nah, nanti ada masanya setelah UTS ya teman-teman akan diminta untuk menyusun anggaran laba rugi. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ilmunya ya. Kembali lagi kalau namanya ilmu tidak hanya sebatas dari apa yang saya jelaskan. Baca buku ya bisa sekarang disanding dengan digital, silahkan cari pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan media digital gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.